Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأنوار وأتباعه الأبرار إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barakah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dikaruniai rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih berada pada bulan yang agung dan mulia, satu-satunya bulan yang namanya disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan keagungan dan keistimewaan Ramadan. Bagaimana bisa kita ungkapkan keagungan bulan yang setiap tarikan nafas orang berpuasa di dalamnya sebanding dengan tasbih. Tidurnya dianggap sebagai ibadah. Setiap ibadah setiap ibadah sunnah diganjar dengan pahala ibadah wajib. Dan setiap ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan 70 kali. Terlebih pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar atau kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang beribadah pada malam ini seakan ia beribadah selama 1000 tahun atau 1000 bulan atau kurang lebih 84 tahun. Beruntunglah orang yang mempergunakan setiap waktunya dengan ibadah dan ketaatan. Dan beruntunglah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, mendapatkan berbagai manfaat dan anugerah yang ada di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, awal bulan Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan Allah, dan akhirnya adalah pembebasan dari neraka. Sungguh rugi orang yang tidak mendapatkan bagian sama sekali dari keberkahan Ramadan. Dalam hadis dikatakan, man adraka Ramadana falam yughfar lahu fa ab'adahu Allahu. Siapa yang mendapati Ramadan namun ia tidak mendapatkan ampunan, maka Allah akan menjauhkannya dari rahmatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini karena begitu mudah untuk mendapatkan sebab-sebab maghfirah atau ampunan dalam bulan Ramadan. Tidak mungkin seorang muslim terhalang dari ampunan Allah pada bulan ini kecuali karena ia sudah sangat keterlaluan dalam berpaling dari Allah dan sudah sangat berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan termasuk juga bulan untuk berbagi dengan sesama, memperbaiki hubungan dengan orang tua, keluarga, tetangga, dan semua saudara-saudara kita seagama.
Dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan pada bulan Ramadan, terlebih pada 10 hari terakhirnya. Siapa saja yang memberi makan orang yang berpuasa pada bulan ini, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dia akan dibebaskan dari api neraka dan mendapatkan pahala puasa yang sama dengan orang yang diberi makan itu. Ketika para sahabat mendengar besarnya keutamaan ini, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki sesuatu untuk diberikan pada orang yang berbuka?" Maka Rasulullah bersabda, "Allah memberikan pahala ini bagi orang yang memberi makan orang yang berbuka, walaupun dengan seteguk susu atau sebutir kurma atau seteguk air. Siapa yang membuat kenyang orang yang berbuka puasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku dengan minuman yang ia tidak akan haus selamanya sampai masuk ke dalam surganya." Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan ini juga disebut bulan Al-Quran, sebab Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Al-Quran adalah petunjuk bagi setiap manusia yang dapat dijadikan pedoman sepanjang masa di segala tempat. Di dalamnya dikumpulkan semua hal yang diperlukan manusia, mulai dari keyakinan, ibadah, akhlak, hubungan sesama manusia, politik, hukum, perdamaian, peperangan, ekonomi, hubungan antar bangsa, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai penjelasan bagi segala sesuatu, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran juga adalah penawar bagi segala penyakit yang ada dalam hati manusia dan solusi bagi setiap permasalahan yang telah terjadi dan yang akan terjadi dalam masyarakat. Namun sayangnya, banyak umat Islam yang menjadikan Al-Quran yang begitu hebat dan sempurna itu hanya sebagai penghias lemari saja. Banyak dari kita yang menganggap Al-Quran tidak lebih dari sekedar lafaz yang diulang-ulang atau senandung indah yang dilantunkan pada pembukaan perayaan-perayaan resmi. Jarang sekali yang merenungkan isi kandungan Al-Quran dan meneladaninya. Kita lalai bahwa keberkahan Al-Quran yang teragung ada dalam merenungkan, memahami maknanya, lalu mengamalkannya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Kaum muslimin di masa ini bagaikan orang yang mati kehausan, padahal ada air di hadapannya. Kita putus asa mencari-cari solusi kehidupan kemana-mana, padahal ada Al-Quran yang menjadi solusi dan penawar dari segala sesuatu di hadapan kita. Maka dalam momentum Ramadan ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran, merenungi maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Kaum muslimin dahulu memiliki kekuatan dan peradaban yang agung karena mereka mulia dengan Islam dan berpegang teguh dengan Al-Quran. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Dahulu kami hina, kemudian Allah memuliakan kami dengan Islam, dan jika kita mencari kemuliaan pada selain Islam, maka Allah akan menghinakan kita kembali." Al-Quran adalah pemberi syafaat dan diizinkan memberi syafaat dan saksi yang dipercaya. Siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga, dan siapa yang menjadikannya di belakang, maka ia akan menggiringnya ke neraka. Hadirin rahimakumullah, semoga dengan keberkahan Al-Quran dan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat dan kekuatan untuk memanfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan kita tahun ini menjadi salah satu dari Ramadan terbaik dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainum binadhari wa udhunum bi khabar. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma badan wa hafidhu ala ad-dha'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati bi qussihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكافرة المشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولا بين في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن وما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن